Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Kali ini Ibu tidak menyapa kalian lewat siaran langsung di YouTube, melainkan lewat rekaman terlebih dahulu. Sebetulnya pada materi sebelumnya di Google Classroom, Ibu kan sudah menyampaikan 2 buah materi yang bisa kalian pelajari secara mandiri. Hanya saja setelah Ibu review dari pertanyaan pertama yang Ibu ajukan di Google Classroom, ternyata hasilnya agak menyimpang dari yang Ibu harapkan. Karena itu Ibu melakukan siaran ini atau pertemuan kali ini lewat virtual untuk mencoba meluruskan apa yang kalian pahami. Sedikit saja, Ibu harap dengan pembelajaran daring ini kalian bisa mandiri melakukan atau menggali dari berbagai macam sumber informasi yang kalian peroleh untuk akhirnya mendapatkan pengetahuan atau pemahaman yang benar mengenai bab 1 ini, yaitu mengenai hakikat ilmu geografi. Oke, yang pertama, dalam bab 1 ini sebetulnya walaupun begitu banyak materi yang disampaikan, hanya ada beberapa kunci yang harus kalian ingat. Yang pertama adalah definisi geografi berdasarkan hasil seminar IGI. IGI ini singkatan dari Ikatan Guru Geografi Indonesia, ya. Ketika kalian katakanlah belum memahami tapi sudah hafal satu kalimat ini, kalian menguasai 50% dari materi bab 1. Di sini berdasarkan hasil seminar IGI, geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer berdasarkan sudut pandang kelingkungan, kewilayahan dalam konteks keruangan. Oke? Di sini yang akan Ibu garis bawahi dulu adalah di sini ada kata kelingkungan, kewilayahan dalam konteks keruangan. Ini yang harus kalian ingat. Oke? Ini betul tebal ya. Kita coba yang lebih tipis. Ini colornya. Pen. Colornya kita ganti ya. Oke. Di sini yang harus kalian ingat adalah kata dari kelingkungan, kewilayahan dalam konteks keruangan. Oke. Kita balik lagi ke sini ya. Lingkungan, kewilayahan dalam konteks keruangan. Apakah itu? Kenapa Ibu bilang tadi memahami ini berarti kalian sudah memahami 50% dari materi di bab 1. Karena di sini ada kata kelingkungan, kewilayahan dalam konteks keruangan. Yang notabene 3 hal ini, kelingkungan, kewilayahan, keruangan, merupakan bagian dari pendekatan ilmu geografi. Oke? Nah, pendekatan ilmu geografi yang pertama yang tadi disebutkan. Yang pertama adalah pendekatan kelingkungan. Bahasa kerennya adalah pendekatan ekologi atau dalam bahasa Inggrisnya yang lebih keren itu ecological approach gitu ya. Jadi kalau kalian mendengar kata pendekatan lingkungan, pendekatan kelingkungan, pendekatan ekologi itu sama aja. Oke? Pendekatan ekologi adalah pendekatan ilmu geografi yang membahas semua perilaku manusia dan timbal baliknya atau sebab akibatnya baik itu positif maupun negatif terhadap lingkungan atau alam. Misalnya, katakanlah dalam konotasi negatif, sampah, pencemaran sampah yang dihasilkan oleh manusia mencemari air, mencemari tanah. Itu maka harus dikaji melalui pendekatan ekologi. Oke, paham ya? Jadi pendekatan ekologi adalah pendekatan dalam ilmu geografi yang dia meninjau dari aspek semua perilaku manusia dan timbal baliknya atau sebab akibatnya, mau itu positif, mau itu negatif terhadap lingkungan atau alam. Oke, yang kedua, pendekatan regional atau kewilayahan, ya. Atau juga bisa disebut kompleks wilayah atau juga bisa disebut juga regional kompleks. Jadi kalau kalian mendengar pendekatan regional, pendekatan kewilayahan,
pendekatan kompleks wilayah, pendekatan regional kompleks, itu semuanya sama maksudnya. Pendekatan regional. Fenomena ini ya, maksud Ibu adalah pendekatan ini itu mengkaji berbagai fenomena yang terjadi yang melibatkan dua atau lebih wilayah. Misalnya banjir di Jakarta. Banjir di Jakarta tidak melulu akibat misalnya kesalahan tata ruang di Jakarta, tapi juga harus mempertimbangkan bagaimana pengaturan atau pengelolaan daerah aliran sungai di daerah Bogor. Makanya ketika misalnya masyarakat Jakarta mendengarkan bendungan Katulampa naik sekian meter, maka di Jakarta harus selalu waspada gitu kan, harus waspada kalau misalnya di Katulampa Bogor udah sekian meter, maka Jakarta harus siap siaga karena pasti akan ada banjir gitu kan. Nah, pendekatan seperti itu, pemikiran seperti itu meninjau suatu fenomena seperti itu karena melibatkan antara bukan hanya di Jakarta tapi juga melibatkan Bogor, dua wilayah ini itu dinamakan pendekatan regional, atau kewilayahan. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Gitu. Ataukah ketika kita meninjau permasalahan kemacetan di Jakarta, apakah notabene harus serta-merta kesalahan atau semerawutnya lalu lintas di Jakarta gitu kan? Kita juga harus mempertimbangkan lalu lintas yang menyumbang dari daerah sekitarnya, katakanlah Jabodetabek, untuk mengkaji masalah ini. Itu juga dikatakan pendekatan kewilayahan. Karena melibatkan bukan hanya daerah Jakartanya saja, tapi Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang gitu kan ya. Itu namanya pendekatan regional. Yang ketiga, pendekatan keruangan atau spasial. Ini yang menjadi mungkin yang paling khas di geografi. Geografi memandang suatu wilayah itu sebagai sebuah ruang, artinya 3 dimensi, ya. 3 dimensi, bukan hanya ada lapisan bawahnya aja atau lapisan tanah atau litosfernya saja. Berarti harus mengkaji juga bagaimana katakan atmosfernya di sebuah tempat, atau katakanlah harus mengkaji juga bagaimana udaranya, bagaimana jenis tanahnya, tanamannya, dan lain sebagainya. Nah, tapi untuk yang ini, pendekatan keruangan itu kita menitik beratkan ciri khas yang menjadi suatu wilayah. Ibu kasih contoh Sukabumi. Sukabumi senantiasa mendapatkan gempa ya, mulai dari yang skalanya kecil, walau alam ya, hingga ke skalanya yang lebih besar gitu kan. Kenapa ini terjadi? Karena Sukabumi itu berdekatan dengan daerah tumbukan lempeng di pantai selatan Jawa. Ini udah jadi takdirnya daerah di Sukabumi seperti ini. Berarti ciri khasnya sudah seperti ini gitu kan. Lalu ketika kita membicarakan fenomena Bogor sebagai kota hujan gitu kan. Bogor sebagai kota hujan merupakan salah satu tempat paling basah di Indonesia. Artinya mendapatkan curah hujan terbanyak dibandingkan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Karena sudah menjadi ciri khasnya gitu kan ya, udah menjadi ciri khas dari wilayah tersebut. Kalau misalnya mau dibahasakan bahasa gaulnya gimana ya? Karena sudah menjadi takdir sebuah tempat itu punya ciri khas seperti itu gitu kan ya. Itu kita mengkajinya melalui pendekatan keruangan. Mudah-mudahan jelas ya sampai sini. Bagaimana cara membedakan 3 pendekatan geografi? Apakah ada pendekatan yang lainnya? Kalau misalnya merujuk ke katakanlah sumber pustaka lainnya, ada. Tapi untuk SMA kita akan kerucutkan pada 3 pendekatan ini. Kalau nanti kalian ada ujian gitu ya, ada di ujian, ada di UN, ada di US. Untuk SMA pemahamannya sampai ke 3 pendekatan ini. Tidak ada pendekatan yang lain selain pendekatan ini dan aliasnya. Pendekatan kelingkungan sama ekologi beda nggak? Enggak, karena pendekatan ekologi dan pendekatan lingkungan itu adalah sama. Mudah-mudahan penjelasan Ibu jelas untuk kalian ya. Kalau ada yang tanyakan silahkan japri ke Ibu.
Lalu Ibu akan menjelaskan bagaimana cara kalian mengerjakan tugas di Google Classroom. Karena ada 2 tugas yang akan Ibu upload kalau nggak di jam 12 ini, di jam 1 ini, di jam 1 siang ini, dan tugas ini bisa kalian kerjakan dalam waktu seminggu. Lalu tugas ini dikerjakan per kelompok. Jadi Ibu akan memilih, nggak boleh protes, karena Bu saya kenapa harus sekelompok sama yang teman-teman yang ini, nggak boleh protes, kalian harus bisa beradaptasi, ya. Sekaligus saling mengenal temannya. Ibu akan pindahkan Bapak admin, tolong jadi ini ya. Sebentar lagi tolong full screen. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana cara kalian mengerjakan tugas di Classroom yang akan Ibu upload siang hingga sore ini. Waktu pengerjaannya adalah seminggu dan ini sifatnya adalah berkelompok. Kalau kalian lihat di sini ada collaboration kelompok 1, communication kelompok 1. Bentuk nanti di sini itu tidak semua siswa yang akan didaftarkan, tapi beberapa, dan untuk kelas ini Ibu bagi rata-rata satu kelompok adalah 5 orang, gitu ya. Di sini kalian lihat ya, ada collaboration dan ada communication. Di sini kalian kalau misalnya Ibu perlihatkan pertanyaannya ya. Kita lihat dari yang sebelumnya aja. Ya. Oke. Di sini nanti kan ada, kalian bisa menjawab secara langsung, akan Ibu aktifkan. Kalian bisa mengedit kembali jawaban kalian bisa membalas atau berbalas pesan dengan teman-teman kalian. Oke? Sepertinya ini Ibu matikan yang ini. Oke, kalau misalnya Ibu nyalakan, Ibu edit dulu ya, Ibu kasih contoh. Di sininya bisa reply. Mudah-mudahan kelihatan. Nah, di sini nanti kalian bisa ada kata reply. Jadi reply ini kalian gunakan untuk membalas atau beradu argumen dengan teman kalian, ya. Ini ada pembahasan di sini ini karena ini adalah tampilan Ibu, tapi untuk tampilan kalian semua nanti akan ada yang akan ada seperti ini. Ya, kalian reply, lalu Ibu di sini lagi ya, Ibu akan lihatkan ini tugasnya. Di sini yang collaboration, ini adalah carilah suatu berita di internet tentang oke, ini masih belum kelihatan kayak ya. Carilah berita di suatu berita di internet tentang cara wali kota suatu daerah menangani sampah, kemacetan, polusi udara, polusi air, pedagang kaki lima gitu kan ya. Nah, semua anggota kelompok wajib mengirimkan satu berita. Apakah di copy paste, apakah di screenshot? Enggak, cukup linknya saja. Ya, jangan katro, linknya aja. Kalau diklik linknya pasti bisa kebuka. Jadi nanti itu pas ketika Ibu harusnya bisa nggak ya Bu? Nggak bisa buka 2 tab. 2 tab ya. Nah, ketika misalnya kalian klik reply, ini kalian klik aja Ctrl C, misalnya ini ya, misalnya ini solusi banjir bandang Subang yang Ibu akan mengirimkan berita ini sebagai tugas yang tadi, jawaban tugas yang tadi. Kalian tinggal copy paste dan kalian send. Ketika kalian send begini, ini tuh udah langsung dalam bentuk link. Oke, kelihatan di sini ini adalah bentuknya link. Nanti kalian tinggal balas aja pesan teman kalian bantah argumennya atau kalian kasih masukan positif. Saya tidak setuju misalnya kalau misalnya dibangun bendungan dan lain sebagainya karena akan berdampak pada ekosistem dan lain sebagainya. Atau yang pertama itu, untuk karena kita sedang membahas pendekatan, karena ini tentang normalisasi sungai, berarti bagaimana kita mengelola daerah aliran sungai supaya tidak terjadi banjir. Berarti pendekatan geografi yang digunakan menurut saya, tinggal klik aja, menurut saya pendekatan geografi
untuk mengkaji permasalahan ini atau fenomena ini adalah pendekatan ekologi. Karena, dan silahkan kemukakan alasan kalian, lalu kalian diposting. Oke? Ibu akan aktifkan bahwa kalian bisa saling membalas pesan, tapi ingat, gunakan tata krama yang baik dalam tata krama dan etika yang baik dalam pengucapan ya, karena kita ini adalah di media resmi ya. Kalau kalian mau edit, kalian tinggal klik di sini edit, atau bahkan sigana salah. Saya kayaknya salah ngepost, kalian bisa delete. Ya. Oke. Ibu delete dua-duanya karena ini dalam pembahasan yang berbeda. Lalu kemudian yang kedua, ini kan tentang berita. Lalu yang kedua di bagian communication, Ibu nanti akan melemparkan suatu permasalahan, suatu topik untuk kalian diskusikan bersama. Oke? Apakah semuanya akan permasalahan sampah? Tentu saja tidak. Mungkin kalian akan ke bagian banjir, atau enggak penggundulan hutan, atau enggak pembangunan bendungan gitu kan ya. Lalu sama, opini, misalnya saya tidak setuju karena menurut ini linknya. Bendungan itu merusak ekosistem, ini linknya. Gitu, silahkan kalian sampaikan tadi, Ctrl C di beritanya, di address bar-nya berita itu, lalu kalian paste di Google Classroom. Oke, nggak perlu di screenshot, nggak perlu kalian menyampaikan file. Kalau misalnya dalam bentuk PDF, itu kalian save dulu di drive kalian bisa share, itu juga sama share linknya. Oke, itu pengerjaannya, dan ingat tugas ini adalah tugas kelompok, berarti penilaiannya nanti Ibu akan nilai dari kelompok yang paling aktif dalam mengemukakan pendapat. Oke. Kayaknya Ibu terlalu banyak berbicara, mudah-mudahan penjelasan Ibu jelas. Ibu tunggu, tugas ini adalah tugas yang istilahnya tidak mengikat pada waktu pembelajaran dalam hari ini. Tugas ini dikerjakan dalam waktu seminggu. Ya. Sekian saja dari Ibu, sehat semuanya. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan, pakai masker kalian, bawa selalu hand sanitizer, dan social distancing, jaga jarak ya. Selalu sehat selalu. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum.